Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberi kesempatan untuk kembali belajar dan saling bertegur sapa, meskipun hanya melalui media online dikarenakan kondisi pandemi COVID-19 ini. Oleh karena itu, mari kita aplikasikan rasa syukur kita ke dalam tindakan yang bermanfaat, yaitu rajin beribadah, menjaga pola hidup sehat, menjaga kebersihan, rajin mencuci tangan, dan yang paling penting, sebagai pelajar kita mempunyai kewajiban untuk tetap belajar secara ikhlas dan sungguh-sungguh. Pada pagi hari ini, di mata pelajaran teknologi dasar otomotif, kita akan belajar tentang K3. Apa itu K3 dan mengapa K3 itu penting? Simak video pembelajaran berikut ini. Nah, untuk materi K3 ini, di pertemuan pertama kita akan membahas beberapa hal, antara lain yang pertama pengertian, kemudian fungsi, tujuan, arti lambang, dan jenis-jenis bahaya. Langsung saja, yang pertama pengertian dari K3. Secara garis besar ada 4 pengertian dari K3. Yang pertama menurut Kepmenaker, secara filosofis, secara keilmuan, dan menurut OSAS. Yang pertama pengertian K3 menurut Kepmenaker. K3 adalah upaya perlindungan yang ditujukan agar tenaga kerja dan orang lainnya di tempat kerja atau perusahaan selalu dalam keadaan selamat dan sehat, serta agar setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. Kemudian secara filosofis, K3 merupakan suatu pemikiran atau upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmani maupun rohani, tenaga kerja pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, terhadap hasil karya dan budaya menuju masyarakat adil dan makmur. Kemudian yang ketiga secara keilmuan, K3 adalah usaha mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, kebakaran, peledakan, dan pencemaran lingkungan. Kemudian yang keempat menurut OHSAS atau Occupational Health and Safety Assessment Series. K3 adalah semua kondisi dan faktor yang dapat berdampak pada keselamatan dan kesehatan kerja dari tenaga kerja maupun orang lain. Dalam hal ini kontraktor, pemasok, pengunjung, dan tamu di tempat kerja. Sekilas itu pengertian dari K3. Silahkan kalian pilih sendiri mana yang menurut kalian singkat dan mudah dipahami. Kemudian kembali ke beranda. Yang kedua, fungsi dari K3. Ada 6 fungsi dari K3. Yang pertama, sebagai pedoman untuk melakukan identifikasi dan penilaian akan adanya risiko dan bahaya bagi keselamatan dan kesehatan di lingkungan kerja. Yang kedua, membantu memberikan saran dalam perencanaan, proses organisir, desain tempat kerja, dan pelaksanaan kerja. Kemudian yang ketiga, sebagai pedoman dalam memantau kesehatan dan keselamatan para pekerja di lingkungan kerja. Yang keempat, memberikan saran mengenai informasi, edukasi, dan pelatihan mengenai kesehatan dan keselamatan kerja. Yang kelima, sebagai pedoman dalam membuat desain pengendalian bahaya, metode, prosedur, dan program. Kemudian yang keenam, sebagai acuan dalam mengukur keefektifan tindakan pengendalian bahaya dan program pengendalian bahaya. Yang ketiga yaitu tujuan dari K3. Minimal ada 3 tujuan dari K3 itu. Yang pertama, untuk melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja. Yang kedua, menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan dan
produktivitas nasional. Kemudian untuk yang keempat, arti lambang dari K3. Nah, seperti ini lambang dari K3, palang dan roda gigi berwarna hijau. Nah, untuk artinya sendiri, arti makna tanda palang ini yaitu bebas dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Kemudian arti atau makna dari roda gigi yang melingkari tanda palang ini adalah bekerja dengan kesegaran jasmani dan rohani. Kemudian untuk warna putih, warna dasarnya warna putih yang berarti bersih dan suci. Kemudian warna hijau di tanda palang dan roda giginya bermakna selamat, sehat, dan sejahtera. Kemudian jumlah roda gigi yang berjumlah 11 memiliki makna yaitu 11 bab dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Kembali ke beranda. Kemudian untuk jenis-jenis bahaya. Nah, ada 6 jenis-jenis bahaya yang dilihat dari sumbernya. Yang pertama ada bahaya mekanik. Nah, apa itu bahaya mekanik? Bahaya mekanik adalah bahaya yang berasal dari benda-benda yang bergerak, benda-benda tajam atau benda yang berukuran lebih besar dan lebih berat yang dapat menimbulkan resiko pada pekerja. Seperti contohnya tersayat, tertusuk, terjepit, terhimpit, terpotong, tertabrak, dan sebagainya. Maksudnya tersayat ini tersayat dari benda-benda yang bergerak, benda-benda tajam ini, atau terjepit atau tertusuk benda tajam, terpotong, misalnya kecelakaan kerja pada penggunaan gerinda dan sebagainya. Kembali. Nah, kemudian ada yang namanya bahaya fisik. Apa itu bahaya fisik? Bahaya fisik adalah bahaya yang berasal dari segala energi yang jumlahnya lebih besar dari kemampuan diri bekerja. Contohnya, kebisingan yang ditimbulkan dari alat yang bersuara tinggi seperti speaker, mesin las, bahkan suara knalpot yang sudah dimodifikasi juga termasuk dalam bahaya fisik yang dapat merusak kemampuan atau pendengaran manusia. Kemudian yang ketiga ada bahaya kimia. Bahaya kimia adalah bahaya yang berasal dari bahan-bahan kimia, baik yang berbentuk padat, cair maupun gas. Contohnya merkuri, alkohol, timbal. Nah, potensi risiko gangguan yang dapat muncul pada kesehatan dan keselamatan pekerja bervariasi sesuai dengan jenis bahan kimia yang terpajan. Maksudnya terpajan itu terserap, yang terkontaminasi pada diri pekerja. Seperti contohnya merkuri yang dapat berisiko merusak syaraf bahkan hingga ke otak, sehingga lama-kelamaan tubuh menjadi selalu bergetar tanpa henti. Kembali, yang selanjutnya ada bahaya biologi. Bahaya biologi adalah bahaya yang berasal dari hewan-hewan atau mikroorganisme yang tak kasat mata, artinya tidak dapat dilihat, mikroorganisme yang tidak dapat dilihat dengan mata telanjang, yang berada di sekitaran tempat kerja dan dapat masuk ke dalam tubuh tanpa kita ketahui, sehingga banyak penanganannya dilakukan setelah bekerja terinfeksi. Contoh bisa ular, berbagai macam virus seperti sekarang yang sedang dihadapi oleh seluruh negara di dunia, yaitu virus COVID-19 dan bakteri dan lain-lain. Kemudian bahaya selanjutnya yaitu bahaya psikososial. Bahaya psikososial adalah bahaya yang berasal dari konflik batin dengan lingkungan yang ada di tempat kerja, baik itu dengan rekan kerja maupun dengan fasilitas yang ada di lingkungan kerja.
dimana kemudian dapat membuat seseorang mengalami stres hingga efek-efek buruk lainnya. Contoh, aksi bullying di tempat kerja, kata-kata kasar dari rekan kerja, tekanan deadline yang tidak masuk akal, dan lain-lain. Kemudian bahaya ergonomi. Bahaya ergonomi merupakan bahaya yang berasal dari adanya ketidaksesuaian desain kerja dengan kapasitas tubuh pekerja, sehingga menimbulkan rasa tidak nyaman di tubuh, pegal-pegal, sakit pada otot, tulang, dan sendi, dan lain-lain. Contohnya, gerakan repetitif atau berulang-ulang seperti membungkuk, berdiri, membungkuk, durasi dan frekuensi bekerja melebihi batas. Atau contohnya pas kita mengendarai motor dalam jarak yang jauh, pasti setelah beberapa jam perjalanan kita merasakan adanya pegal-pegal atau rasa tidak nyaman di tubuh. Kembali ke beranda. Sekiranya itu 5 hal yang kita bahas di pertemuan pertama ini. Nah, silakan sekarang tugas kalian. Nah, tugas kalian adalah silakan cari contoh lain, contoh bahaya lain dari 6 jenis bahaya di atas yang mungkin terjadi di bengkel otomotif, di bengkel kalian nanti. Jadi satu contoh untuk satu sumber bahaya. Misalnya bahaya mekanik, terkena gerinda, atau tadi kan udah yang lain, silahkan apa. Kemudian bahaya mekanik satu contoh, bahaya fisik satu contoh, bahaya psikososial satu contoh. Kemudian tulis tugas kalian di buku catatan TDO. Yang ketiga, silakan upload foto tugas kalian di link yang ada di deskripsi di bawah di video ini. Nah, kiranya cukup untuk pertemuan kali ini. Silakan kalau ada pertanyaan silakan disampaikan di Teams di saluran TDO di mapel saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.